Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Fiskara Maharyono dari kelas Ekonomi Islam 2021B dengan NIM 2108119474. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Pendidikan Pancasila. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Di sini saya mengambil contoh aktualisasi pada sila ke-1 dan sila ke-3. Yang pertama terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Aktualisasi yang pertama adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Aktualisasi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Eksistensi sila ketiga adalah mempertahankan sila ketiga dengan cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari mengimplementasikan sila ketiga adalah tidak membeda-bedakan suku lain, menghormati teman-teman yang berkeyakinan berbeda, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Persatuan yang berasal dari kata satu, yang artinya tidak terpecah belah atau utuh. Jadi arti persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang tinggal di wilayah negara Indonesia didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Terdapat 3 makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Dalam kemajemukan itu, Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi yang dapat saya jelaskan terkait tugas aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.